Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya, Bapak Ahmad Syamsuddin, Wali kelas 2D. Nah, gimana kabarnya ayah bunda dan anak-anakku semuanya di SD Personal ya? Ya, mudah-mudahan lebih baik lagi ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kali ini Bapak akan menerangkan tentang penggunaan GCR ya, atau Google Classroom. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk PJJ khususnya SD Personal ya akan menggunakan LMS atau Learning Management System, yang dimana media pembelajarannya akan menggunakan salah satunya adalah GCR atau Google Classroom. Baik, sebelumnya ayah bunda kan sudah diberikan atau aktivasi akun yang sudah diberikan oleh ibu, bapak dan ibu guru dan bapak guru ya, wali kelasnya. Nah, kemudian kita langsung saja ya. Google Classroom merupakan kolaborasi guru kreatif dan orang tua aktif. Nah, Google Classroom adalah kelas virtual berbasis web dan aplikasi membantu siswa dan pengajar mengorganisir tugas, meningkatkan kolaborasi dan menemukan komunikasi yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita apa sih manfaat atau kelebihan Google Classroom? Oke, yang pertama itu tugas administratif lebih terstruktur ya. Jadi yang biasanya kita guru-guru itu kerepotan ya saat pembagian rapot ataupun saat pengolahan nilainya entah di mana nyimpennya suka lupa. Nah, kalau di Google Classroom sudah tertera nilainya, dan yang lebih baiknya adalah ayah bunda dapat melihat langsung secara real time nilai-nilai anandanya ya, tugas-tugas dari anandanya. Kemudian dimanapun kapanpun Google Classroom dapat terhubung ya, dapat tersinkronasi oleh smartphone ya. Jadi kalau ada tugas ataupun mau absen, mau apapun, ini bisa lewat HP ya. Jadi bisa dimanapun dan kapanpun. Jadi lebih banyak waktu juga untuk feedback sebagai guru ya, atau memberikan motivasi lagi yang lebih untuk siswa. Kemudian tahapan penggunaan Google Classroom yang pertama yaitu adalah buat akun. Sebenarnya sudah diajarkan kan ya, sudah dibuatkan akunnya, sudah diberikan dan sudah aktivasi dan sinkronasi melalui laptop ataupun HP ya, atau smartphone sekarang mah ya. Oke, atau kita akan menggunakan akunnya Google Suite. Nah, selanjutnya kalau ayah bunda lihat di situ, tunggu sebentar dulu, saya nyalakan dulu untuk laser poinnya. Nah, di sini kalau sudah ada akunnya ya, di sini kita masuk. Ketika masuk harus mempunyai email ya. Setelah masuk, kemudian pilih di menu Google ini yang kotak-kotak kecil-kecil ini ya, dan pilih Google Classroom. Nah, ini Google Classroom ya untuk di laptop tentunya. Nah, ini logo atau simbol Google Classroom ya. Kalau yang di HP, download aja di Play Store. Nah, lebih bagus ataupun lebih simpel juga. Oke, selanjutnya gabung kelas. Nah, kita gabung kelasnya bagaimana? Oke, kita lihat setelah mendapatkan aktivasi akun ataupun sudah mempunyai akun, kita langsung gabung kelas. Tentunya guru sudah membuat kelas ya. Untuk gabung kelas ya, di sini sudah dijelaskan sebelumnya, bisa melalui kode kelas ataupun undangan melalui email. Oke. Jadi kalau menggunakan email, jadi ayah bunda tinggal mengecek email ya. Itu pun sudah dimasukkan, diundang oleh ibu bapak guru wali kelasnya. Jadi nanti ibu bapak guru wali kelasnya akan mengundang, jadi melalui emailnya. Nanti laporannya atau informasinya akan langsung ada di HP ya, di emailnya. Nah, kemudian masuk ke Gmail dari Google Suite tersebut ya, atau akun tersebut, kemudian klik gabung. Nah, yang saya akan terangkan adalah cara gabung kelas dengan menggunakan kode atau password. Oke, pilih gabung kelas di sini. Kemudian kliknya yang plus dulu ya, plus gabung kelas. Oke, diklik. Kemudian itu akan diminta kode akses ya, atau kode kelas. Nah, kemudian ini tampilan dari ibu bapak guru ya.
Di sini kodenya adalah QSSEH7G. Nah, nanti ibu bapak guru wali kelas akan membagikannya, itu apakah melalui WA ataupun apa ya. Nah, kemudian kode tersebut nanti ibu bapak ketik atau ayah bunda ketik ya di sini kode kelas. Kemudian klik gabung. Nah, dan inilah tampilan kelasnya ya. Kelas 2D SD Plus Nurul Aulia Ahmad Samsudin, kebetulan saya ya. Nah, baik, ini tampilan pertamanya. Di sini mendatang atau lihat semua ini adalah seperti apa ya? Namanya itu notifikasi ataupun tugas ya, khususnya tugas nih. Jadi apakah ada untuk yang mendatang, apakah ada yang belum dikerjakan, di sini ada terlihatnya. Dan di sini adalah seperti kalau Facebook mah beranda ya. Jadi informasi juga. Di sini ada tugas kelas, anggota, dan sini tampilannya. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya ada sini. Dia Sardiana memposting pertanyaan baru. Maksudnya di sini dia Sardiana ini adalah sebagai guru ya. Nah, apakah Anda sudah siap belajar hari ini? Anda sudah siap? Boleh klik langsung di sininya, ataupun boleh langsung ke tugas terlebih dahulu. Boleh. Kita klik. Nah, lihat tugas. Apakah Anda sudah siap belajar hari ini? Ini adalah absen. Biasanya ibu bapak guru wali kelas akan memberikan absennya itu pada pukul 7.50 ya, kurang lebih 7.50 lah, sebelum pukul 8. Jadi sebelum dilaksanakan tahfidz bersama. Oke, diklik. Kemudian klik sudah. Jadi kalau sudah siap ya, sudah sholat duha, sudah GLS, sudah murojaah mandiri, baru absen. Ketika setelah absen kita mulai tahfidz. Nah, oke, klik sudah dan jangan lupa diserahkan. Oke. Nah, setelah diserahkan, ini adalah tampilan ke ibu bapak guru ya. Ini adalah tampilan di ibu ataupun bapak guru. Jadi ibu bapak guru itu bisa mengetahui siapa saja yang belum siap ataupun yang sudah siap. Nah, apabila ada yang belum siap, nanti ibu bapak akan menelpon ya Anda semuanya ataupun ayah bunda. Oke. Kemudian ini adalah anggota ya. Di sini kan ada forum tugas kelas anggota. Di sini teman sekelas. Contohnya dalam satu kelas ini cuma ada 2 orang ya. Ini untuk contoh, hanya ada 2 orang. Saya Ahmad Samsudin dan Tatang Sutarman. Nah, itu adalah teman saya dan gurunya adalah dia Sardiana ya. Biasanya kan kalau Anda tahu semuanya kan di kelas mah ada 24, 25 ya untuk murid mah. Nah, kemudian di sini ada tugas lagi. Lihat kalau Anda dilihat di sini ya notifikasinya, dia Sardiana memposting tugas baru. Nah, kemudian ada di sininya mendatang tengah Kamis. Tengah itu maksudnya adalah batas waktu maksimal pengumpulan tugas tersebut ya. Buatlah video perkenalan. Kita lihat, boleh dilihat di sini ataupun boleh klik ininya ataupun boleh ke tugas kelas diklik ya. Kita lihat. Nah, lihat tugas Anda. Kita klik di sini ya. Klik lihat tugas. Nah, inilah tampilan tugas kelasnya. Oke. Tugasnya adalah ini tengahnya ya, 16 Juli ya, hari Kamis ya, walaupun sudah lewat. Nah, baik, buatlah video perkenalan. Sebutkan nama lengkap, umur, dan cita-cita. Oke, di sini ada 100 poin. Artinya adalah nilai maksimal yang diberikan oleh ibu bapak guru adalah 100 poin. Oke, kemudian di bawahnya ini akun dari ibu bapak guru. Selanjutnya ada komentar kelas ya. Nah, ayah bunda, untuk membuat tugas, karena kan ini membuat video ya, jadi kita harus mengupload ke GCR atau Google Classroom. Jangan sampai diupload di sebelah sininya di komentar kelas. Kalau di komentar kelas nanti teman-teman yang lain akan melihat. Jadi simpanlah atau serahkan tugasnya di sini. Nah, tugas Anda di sini ada statusnya ditugaskan ya, berarti belum dikerjakan. Oke, dan klik tambah atau buat. Contohnya saya anggap ayah bunda atau anak-anaknya sudah mengerjakan tugasnya, dan tugasnya tersebut saya membuat video tersebut ada di perangkatnya atau di laptopnya. Kita klik tambah atau buat, kemudian pilih ada Google Drive, link atau file. Pilih yang file ya, karena kan videonya ada di perangkat ataupun di laptop. Oke, diklik file, kemudian pilih file dari perangkat Anda. Nah, contohnya ini ada video perkenalan, kemudian di upload. Nah, tunggu beberapa saat ya. Lama atau tidaknya video yang terupload atau diupload itu tergantung dari kualitas maupun size
ukuran video tersebut. Nah, perlu diketahui untuk ukuran video yang diupload ke dalam Google Classroom, ya itu merupakan ukuran aslinya. Jadi kalau misalkan kita di HP ngupload video ke Google Classroom, di HP ukurannya 300 MB. Kemudian kita upload ke dalam Google Classroom, ukurannya akan tetap 300 MB. Beda kan ya kalau misalkan kita upload videonya ataupun kirim videonya lewat WA ya, WhatsApp. Nah, ukurannya pasti kan agak dikompres ya, jadi lebih rendah gitu ukurannya. Nah, baik, setelah di-upload, nah ini kan masih ditugaskan. Kenapa masih ditugaskan? Nah, karena belum diserahkan. Jadi jangan sampai lupa, setelah membuat tugas atau mengerjakan tugas, ini harus diserahkan. Kita klik serahkan. Jadi kalau tidak diserahkan, itu tidak akan sampai ke gurunya. Nah, serahkan. Oke. Itu cara di perangkat. Baik, kalau contohnya gini, ayah bunda atau anak-anaknya mempunyai videonya itu akan diupload ke YouTube. Bisa kita buka YouTube-nya, kemudian contohnya ya, video pembelajaran perkenalan tersebut tugasnya oleh ayah bunda ataupun anak-anaknya diupload ke dalam YouTube ya. Kita lihat YouTube-nya, copy linknya ini yang ini. Oke, setelah di copy, kita pilihnya contohnya ini yang teman saya ya, akun teman saya Tatang Sutarman, dengan modenya bahasa Inggris. Your work assigned ataupun ditugaskan ya, add or create, atau yang terima buat ya, tambah atau buat. Oke, klik tersebut dan pilihnya yang link. Setelah diklik link, nah baru masukkan tadi ataupun paste ya di link tersebut. Oke, di paste, kemudian add link ya. Nah, ini video perkenalan ya. Oke, dan jangan lupa turn in atau serahkan. Selanjutnya, oke, di sini sudah ya. Baik, bagaimana tampilan dari guru? Tampilan di guru adalah seperti ini. Buatlah video perkenalan, sebutkan nama lengkap, umur dan cita-cita. Oke lah. Nah, di sini ada diserahkan atau 0 diberikan. Artinya semua siswa di kelas tersebut sudah mengumpulkan, dan 0 yang tidak mengerjakannya, berarti tidak ada yang tidak mengerjakan, semuanya mengerjakan semua. Kesimpulannya, Bapak Ibu guru dapat mengetahui siapa saja yang belum mengerjakan dan siapa saja yang sudah mengerjakan. Nah, gitu. Termasuk ayah bunda juga. Ayah bunda dapat melihat tugas mana saja yang belum dilaksanakan atau tugas mana yang sudah dikerjakan. Baik, ini tampilan dari guru. Kita langsung ke ini penilaian ya. Jadi seperti penilaiannya real time. Oke, kita masuk lagi ke akun Ahmad Samsudin. Oke. Nah, di sini kita lihat tadi yang tadinya ada 100 aja. Nah, ini ada 90 garis miring 100 ya. Mungkin terlihat ya ayah bunda. Di sini artinya adalah 90 merupakan skor ataupun nilai dari Ahmad Samsudin ini yang diberikan oleh guru ya, guru kelas. Oke, nah ini 90 garis miring 100 atau nilainya 90 dari 100. Dan yang tadi asalnya ditugaskan kemudian jadi diserahkan, ini statusnya jadi dinilai. Dan di sini juga sudah ada komentar atau feedback. Nah, feedback tersebut ya contohnya, subhanallah Ananda sudah tampil, percaya diri, good job. Nah, sekarang kita bisa membalasnya, ini komentar pribadi, jadi hanya siswa ataupun dan guru yang mengetahuinya. Jadi teman-teman yang lain tidak bisa. Oke, kita balas contohnya, alhamdulillah, terima kasih Bu Guru. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian bagaimana apabila ada tugas melalui Google Classroom dalam bentuk Google Form atau Google Quiz? Contohnya kan kayak waktu kemarin sebelumnya ya, di tahun ajaran kemarin itu ada tentang apa namanya, PAS, PTS ya, menggunakan Google Classroom pertanyaannya semua. Nah, oke, kita lanjutkan saja. Contohnya seperti ini. Ada tugas seperti ini. Lembar kerja siswa. Oke, lembar kerja siswa. Jadi ibu guru menyisipkan tautan atau link kepada anandanya ya di tugas kelas di Google Classroom. Klik tautan ini, kemudian nah kerjakan lembar kerja siswa ya dengan baik dan benar. Oke.
jangan dulu ditambah atau buat ya, ini untuk lampiran, tapi langsung klik saja dulu tugasnya ya. Klik tugasnya, akan ini bentuknya kan Google Form, jadi akan dibawa ke Google Form. Klik ya, pokoknya saya anggap ayah bunda ataupun anandanya sudah mengerjakan. Setelah itu klik kirim. Nah, kirim atau submit ya. Nah, jangan lupa tuh, kemudian boleh lihat skor. Nah, lihat skor itu, skor juga tergantung kebijakan ibu guru wali kelas ya, apakah itu skornya secara manual ataupun otomatis. Nah, baik, kita lihat dulu contohnya. Maaf sebelumnya, ini saya anggap sudah semuanya ya, sudah dikerjakan. Oke, kita kembali ke Google Classroom. Nah, ketika kembali ke Google Classroom, tidak ditambah atau buat, tapi klik tandai sebagai selesai. Nah, itu jadi tandai sebagai selesai. Nah, jadi cukup saja seperti itu ya. Kemudian, nah di sini kan sekali lagi asalnya ditugaskan, jadi karena kita sudah diklik diserahkan artinya sudah diberikan kepada ibu atau bapak wali kelas. Kemudian setelah diserahkan pasti kan dinilai sama ibu guru. Nah, statusnya jadi berubah lagi, jadi dinilai. Nilainya juga sudah ada ya, 100/100, dan ada feedback atau komentar pribadi. Alhamdulillah Ananda mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Oke, good job. Oke, jadi biasanya kan nanti ibu bapak guru juga akan memberikan tugas di buku tematik ya. Seperti ini contohnya. Jadi misalkan contohnya, Anandaku kerjakan buku tematik tema 1 halaman 13 sampai 15. Oke, ayah bunda ataupun anandanya bisa mengerjakan tugas tematik tersebut biasa saja di buku ya. Kemudian setelah ditulis di buku atau dikerjakan di buku, klik ke tambah atau buat, difotokan terlebih dahulu si bukunya tuh ya, maaf pekerjaan siswanya tuh, kemudian tambah buat, baru kirim ke Google Classroom si foto tersebut. Baik, nah terima kasih ayah bunda ataupun anandaku semuanya ya yang di rumah di mana saja. Semoga video ini bermanfaat. Ingat, Google Classroom itu seperti cinta, CINTA, bukan hanya teori, tapi harus dengan praktek. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.